Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kami kembali memperbaharui informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur kepada Anda. Bersama saya Muhammad Haikal di Jurnal Kotim kali ini. Informasi pertama kita pemirsa, rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Baamang Kabupaten Kota Waringin Timur sempat memanas hingga rekapitulasi suara harus ditunda. Hal itu terjadi karena adanya saksi partai politik parpol yang menemukan surat suara sah yang dimasukkan ke dalam amplop surat suara tidak sah. Rekapitulasi surat suara pemilu di Kecamatan Baamang yang awalnya berjalan lancar tiba-tiba berubah memanas. Sejumlah saksi parpol mengajukan protes saat panitia pemungutan suara atau PPS membacakan hasil rekapitulasi suara tingkat TPS. Protes didasari adanya temuan perbedaan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang tidak sesuai dengan jumlah pemilih pada lembar hasil rekapitulasi suara di TPS 35 Kelurahan Baamang Barat. Para saksi akhirnya meminta kepada petugas PPS Kelurahan Baamang Barat untuk melakukan penghitungan ulang suara. Suasana semakin memanas saat ditemukan surat suara sah yang ternyata dimasukkan ke dalam amplop kumpulan surat suara tidak sah. Rekapitulasi tingkat kecamatan yang berlangsung pada malam hari itu akhirnya dihentikan dan dilanjutkan keesokan harinya. Ketua Kelompok Pemungutan Suara atau KPPS 35 Kelurahan Baamang Barat mengakui selisih surat suara itu akibat kelalaiannya dan bukan disengaja. Itu terjadi lantaran kondisi petugas yang kelelahan sehingga tidak sengaja memasukkan surat suara sah ke amplop surat suara tidak sah. Mohon maaf atas kekeliruan kami, artinya di situ ada suara tidak sah itu dibaca sah. Mungkin kami keliru memasukkan tempat pembungkusnya Pak. Pada saat namanya sudah malam, yang dari fokus kami pulang. Jadi pada saat kami memasukkan itu kami keliru. Yang tidak sah, yang sah kami masukkan di amplop yang tidak sah. Mohon dimaklumi Ibu, karena ya situasi sudah malam itu fokus kami berkurang. Untuk sementara demikian. Setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara, tidak ditemukan adanya selisih suara, hanya terjadi kelalaian memasukkan surat suara sah ke tempat tidak semestinya. Dengan begitu proses rekapitulasi suara dapat kembali dilanjutkan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Banjir yang melanda wilayah utara Kabupaten Kota Waringin Timur terus meluas. Sudah ada 14 desa di 3 kecamatan yang terendam banjir. Untuk itu pemerintah daerah setempat meningkatkan status bencana dari siaga menjadi tanggap darurat. Sudah 6 hari banjir melanda wilayah utara Kabupaten Kota Waringin Timur. Bahkan akibat terus diguyur hujan deras dan adanya kiriman air dari wilayah hulu, banjir semakin meluas hingga merendam desa-desa lainnya. Jika sebelumnya banjir melanda 9 desa di 2 kecamatan, hingga Jumat 22 Februari, banjir sudah merendam 14 desa di 3 kecamatan. 3 kecamatan itu adalah Kecamatan Cempaga, Cempaka Hulu, dan Kecamatan Tualan Hulu. Untuk itu pemerintah Kota Waringin Timur bersama instansi terkait menggelar rapat evaluasi penetapan status bencana. Hasilnya ditetapkan jika status bencana banjir ditingkatkan dari siaga menjadi tanggap darurat bencana banjir. Status tanggap darurat berlaku selama 14 hari, dimulai 24 Februari hingga 8 Maret. Status tanggap akan dialihkan menjadi transisi pemulihan jika banjir mulai surut dan curah hujan menurun. Dan hasil keputusan tadi hari ini kita menaikkan status menjadi tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Jadi dimulai besok 24 Februari sampai tanggal 8 Maret.
itu menjadi tanggap darurat. Dan apabila nanti di tengah itu alhamdulillah sudah tidak ada banjir lagi dan hujan sudah ringan, dikatakan ringan, itu bisa kita beralih ke transisi ke pemulihan. Jadi pemulihan untuk tanggap darurat itu. Banjir melanda dengan ketinggian banjir bervariasi, namun rata-rata banjir sudah masuk hingga ke rumah-rumah warga yang sebagian besarnya merupakan rumah panggung. Kalau yang di Tualan Hulu pasti lumpuh, karena all access antar desa tidak bisa terpenuhi. Tapi kalau kita ke desa itu bisa, tapi mungkin di desa ujung, ke desa sebelahnya ya kita harus menggunakan multimoda. Kita terus melakukan updating berdasarkan kajian mereka per harian. Nah, hujan di beberapa titik bisa saja berpindah-pindah. Nah, tinggal hujan itu berada di posisi mana. Nah, banjir ini juga dimungkinkan tergenang banyak karena memang beberapa luasan wilayah yang tadinya berhutan, yang tadinya ada tanaman, itu karena terbakar kemarin, kemudian air langsung turun ke sungai atau anak sungai. Banjir mengakibatkan sejumlah akses menuju desa terputus, aktivitas warga terdampak juga lumpuh total, sehingga bantuan berupa sembako terus disalurkan kepada warga korban banjir. Tenaga kesehatan yang bertugas di desa dan kecamatan terdampak banjir juga diminta tidak meninggalkan lokasi, guna memberikan pelayanan kesehatan kepada warga. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pernahkah Anda membayangkan rumah impian Anda yang kokoh, tahan lama, dan inovatif? Harapan Baja Sampit menghadirkan solusi konstruksi modern yang kokoh dan efisien untuk setiap proyek bangunan Anda. Jaringan dari pabrik kami dirancang untuk memberikan keamanan maksimal dengan teknologi terkini dan tenaga ahli yang berpengalaman. Harapan Baja Sampit menghasilkan baja ringan berkualitas tinggi yang tidak hanya tahan terhadap cuaca ekstrim, tapi juga memberikan fleksibilitas desain tanpa batas. Hanya di Harapan Baja Sampit menjual baja ringan, seng, dan galvalum dengan pilihan ketebalan dan panjang sesuai kebutuhan Anda. Harapan Baja Sampit memberikan inovasi, kekuatan, dan keandalan untuk setiap struktur bangunan impian. Jika Anda sedang merencanakan proyek rumah, gedung komersil, atau infrastruktur skala besar, Harapan Baja Sampit siap menjadi mitra terpercaya Anda. Hubungi kami hari ini dan lihatlah bagaimana kami mengubah konsep menjadi kenyataan. Sementara itu pemirsa, berbagai produk pangan seperti buah dan sayur segar dan juga bahan pangan lainnya tersedia di setiap Jumat pagi di pojok Horti yang terletak di halaman Dinas Pertanian Kabupaten Kota Waringin Barat. Tidak hanya segar, tempat ini aneka produk juga dijual dengan harga murah karena langsung dari para petani atau produsen. Layaknya pasar mini, puluhan pelapak yang merupakan para petani atau produsen berbagai pangan memajang aneka dagangan mereka di pojok Horti yang bertempat di halaman kantor Dinas Pertanian Kabupaten Kota Waringin Barat. Pojok Horti adalah salah satu langkah memotong rantai pasok pangan. Dengan rantai pasok yang makin pendek, diharapkan harga barang juga akan turun. Dengan adanya pojok Horti, maka rantai pasok atau supply chain pangan yang semula 3-4 pihak menjadi hanya 2 pihak. Diharapkan dengan berkurangnya pihak-pihak terkait dalam rantai pasok, harga pangan dapat turun hingga 10-15%. Selama ini hampir semua produk yang dijual cukup laris dan para pengunjung merasa puas karena produknya memang berkualitas, segar, dan harganya lebih murah. Ini terbuka untuk umum siapapun sepanjang itu berkaitan dengan Horti pertanian. Kalaupun tempatnya kurang, kami siap untuk menambah tempatnya. Jadi kami mengundang untuk para petani Horti siapapun, produk tidak perlu besar,
sayur-sayuran segar, produk rumah tangga di pekarangan, silakan saja datang ke Pojok Horti di setiap Jumat di Dinas Pertanian. Perlu daftar, Pak? Tidak perlu menghubungi saya, gratis semuanya. Kegiatan Pojok Horti dilaksanakan setiap hari Jumat ini menampung para petani atau kelompok tani, ibu-ibu yang tergabung dalam KWT atau kelompok wanita tani untuk memasarkan produk-produknya. Keberadaan Pojok Horti ini juga dirasakan oleh para petani atau produsen lainnya. Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Kalau ini ikut ini Pojok Horti ini? Ya. Ikut Pojok Horti tiap minggu ya? Tiap minggu, tiap hari Jumat. Oke. Habis berapa ini, Pak? Sekali? Ini nanti 300 kilo. 300 kilo kita edit sini, alhamdulillah habis. Tiap minggu segitu? Oke. 2 kilonya 25. Kilo 12,5. Kita jual harga petani, bukan harga pedagang. Produk yang tersedia atau dijual para petani atau kelompok tani ini juga beraneka ragam. Tidak hanya komoditas hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan, tetapi juga produk tanaman pangan seperti misalnya ubi, jagung, produk peternakan berupa telur dan daging unggas, produk perkebunan seperti minyak goreng, bahkan juga produk perikanan seperti ikan dan lain-lain. Tim Liputan, SBTV. Sampai di sini kami informasikan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Kotim kali ini. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.